kapan terjadi kiamat menurut ketua secara detail seperti apa? Kapan terjadinya kiamat? Kalau bahasa kapan terjadinya kiamat, kalau manusia sudah berhasil mewujudkan perdamaian abadi, kalau masalah waktu pastinya kapan, nah itu kan hak prerogatifnya Tuhan. Tapi secara analisa, secara logika, kalau sudah berhasil dengan cara-cara positif, ya tamat. Sebaliknya kalau terjadi dengan cara-cara negatif, sama juga. Kalau terpicu Perang Dunia Ketiga, semua menggunakan ambisi dan nafsunya, ini tidak menutup kemungkinan senjata-senjata pemusnah akan bicara. Itu akan terjadi kiamat, yang namanya sudah musnah semua. Itu kalau kita lihat dari sisi negatif bisa, dari sisi positif juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, saudaraku mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan dimanapun kalian berada. Kembali di channel Supi Satria Perdamaian Abadi. Baik, kali ini kita akan membahas tentang hakikat kiamat, kapan terjadinya, bagaimana prosesnya. Ikuti bersama Master Filosofi. Jangan lupa like, subscribe, share, dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai hakikat kiamat dan kapan terjadinya hari kiamat itu menurut versi Ketua YKASI. Mohon minta penjelasannya. Oke, sebelum kita membahas hakikat kiamat, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, saudaraku dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan, dimanapun saudara berada, bertugas dan berkarya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang hakikat kiamat dan kapan terjadinya kiamat itu. Jadi kalau kita bongkar melalui bahasa kosakata, kiamat itu ki-nya itu hidup hakiki, mat itu nikmat. Jadi hidup hakiki itu amat nikmat, karena penuh rahmat. Itu secara pengungkapan melalui bahasa kosakata versi Ketua YKASI. Memang selama ini
masalah kiamat dibayangkan sangat menakutkan. Karena banyak saudara kita secara umum melihat kiamat itu dari sisi negatif. Nah, sekarang kiamat kita lihat dari sisi positif. Jadi perjuangan leluhur kita dari zaman ke zaman membangun peradaban tertinggi, terwujudnya perdamaian abadi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Itu kalau kita lihat dari sisi positif, itu bisa diartikan kiamat, yang berarti tamat. Artinya umat manusia meraih dan mendapatkan kemenangan besar, yaitu nikmat. Itu kalau kita lihat dari sisi positif. Kalau kita lihat dari sisi negatif, sebenarnya kalau kita gagal mewujudkan perdamaian abadi, kiamat itu akan dipicu oleh tangan manusia itu sendiri. Dipicu dengan terjadinya peperangan, memakai senjata-senjata yang sangat canggih, sangat dahsyat, nuklir pembinasa. Seluruh makhluk di muka bumi ini akan mati. Apakah itu bukan kiamat? Yaitu namanya kiamat. Tamat juga, cuman dengan negatif. Jadi kiamat secara negatif bisa terjadi melalui tangan manusia itu sendiri. Nah, itu nanti bisa dipicu oleh Dajjal, dalangnya ajal. Jadi ahli-ahli fitnah kelas tinggi, ahli-ahli fitnah yang memiliki kedudukan, yang memiliki peran besar di dalam kehidupan. Jadi secara global versi Ketua YKASI mengartikan kiamat seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas, perlu ditanyakan, silakan. Gambaran kiamat ini ada yang menyenangkan, penuh kenikmatan, ada juga gambaran yang penuh istilahnya kesengsaraan. Seperti apa Ketua, bisa dijelaskan antara perbedaannya kedua ini? Ya itu tadi yang kita gambarkan. Kalau kita bisa berjuang bergandengan tangan mewujudkan peradaban tertinggi, perdamaian abadi, saya kira kehidupan ini akan tamat dengan cara-cara yang sangat nikmat, penuh rahmat. Cuman kalau peradaban manusia ini nggak berhasil, gagal untuk mencapai perdamaian abadi, saya kira akan terjadi kiamat secara negatif melalui tangan manusia itu
sendiri. Dan kalau kita dalamin lagi, sebenarnya Adam-Adam yang dulu tamat melalui tangannya sendiri. Makanya kita waspada, saling mengingatkan, saling menasihati bagaimana mewujudkan perdamaian abadi supaya terjadi kiamat secara positif, secara menyenangkan, penuh rahmat dan penuh nikmat. Jadi itu semua juga ditentukan oleh tangan manusia itu sendiri. Kalau secara negatif mungkin dipicu oleh Dajjal. Dajjal itu sangat ahli dalam hal fitnah. Tidak menutup kemungkinan Dajjal itu bisa menggagalkan perjuangan-perjuangan leluhur-leluhur yang sudah dibangun dari zaman ke zaman, yaitu perdamaian abadi yang selalu didambakan oleh umat masyarakat. Tapi tanpa perjuangan semua itu hanya mimpi. Kira-kira begitu menurut versi Ketua YKSI. Mungkin ada yang kurang jelas. Jadi kiamat ini atau kematian ini bisa dikatakan dibedakan dua sisi. Artinya kematian yang menyenangkan dan kematian yang mensengsarakan. Nah, yang menyenangkan dan mensengsarakan ini bagi siapa saja, Ketua? Saya kira kalau terwujudnya perdamaian abadi, manusia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, hormat menghormati, tolong menolong. Di situ manusia tidak ada orang kafir, tidak ada orang munafik. Di situ semua mukmin. Yang sudah kita bahas cuplikannya, mukmin awam tidak ada di sana. Yang ada mukmin tingkat hakikat makrifat. Jadi kematiannya sangat indah, pintu menuju kehidupan hakiki. Cuman kalau kita gagal mewujudkan itu, Dajjal akan menang, memicu perang dunia ketiga. Senjata-senjata pemusnah diledakkan. Seluruh makhluk hidup, bukan cuma manusia, seluruh makhluk hidup habis di muka bumi. Jadi kita harus merenung, berpikir bagaimana kita bergandengan tangan mengadakan revolusi moral untuk mewujudkan perdamaian hakiki, perdamaian abadi yang selama ini masih menjadi mimpi dan belum terbukti. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang belum jelas. Hakikat kapan terjadi kiamat menurut Ketua secara detail seperti apa? Kapan terjadinya kiamat? Kalau bahasa kapan terjadinya kiamat, kalau manusia
sudah berhasil mewujudkan perdamaian abadi, ya tamat. Kalau masalah waktu pastinya kapan, nah itu kan hak prerogatifnya Tuhan. Tapi secara analisa, secara logika, kalau sudah berhasil dengan cara-cara positif, ya tamat. Sebaliknya, kalau terjadi dengan cara-cara negatif, sama juga. Kalau terpicu Perang Dunia Ketiga, semua menggunakan ambisi dan nafsunya, ini tidak menutup kemungkinan senjata-senjata pemusnah akan bicara. Itu akan terjadi kiamat, yang namanya sudah musnah semua. Itu kalau kita lihat dari sisi negatif bisa, dari sisi positif juga bisa. Itu. Jadi masalah bumi ini dilumatkan, itu kalau makhluk ini sudah dimatikan. Jadi kalau secara positif pun, hasil karya umat manusia di akhir zaman itu ada di ayat tertulis itu digulung seperti gulungan kertas. Artinya karya-karya manusia yang mampu mewujudkan perdamaian abadi itu tidak dimusnahkan, itu diabadikan di kampung akhirat. Cuman kalau nggak berhasil, terjadi kiamat negatif, ya memang gitu. Mayoritas dihancurkan, tapi sebagian saya kira karya-karya peradaban umat manusia yang betul-betul dipersembahkan untuk Tuhan, saya kira akan diabadikan di kampung surga juga. Kalau pelumatan bumi ini ya setelah makhluk itu mati semua, baru dilumatkan. Lah nanti akan menjadi orang-orang maksar. Lama itu kalau dalam ayat tertulis itu 40 hari. Tapi perbandingannya 1 hari 1000 tahun di dunia ini. Sengsaranya orang kafir, sengsaranya orang munafik di hari kiamat. Saat terjadi kebangkitan menuju mahkamah pengadilan, itu sengsaranya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kira-kira gambaran menurut versi Ketua YKC seperti itu. Barangkali ada yang belum paham. Untuk mempersiapkan endingnya nanti seperti apa kita harus lakukan itu? Kalau endingnya ya saya secara pribadi sebagai pejuang, semua sudah kita persiapkan, semua sudah kita analisa, kita teliti. Solusinya hanya belajar yang benar, revolusi moral. Saya kira solusinya seperti itu. Saya sebagai pejuang hanya mengimbau, mempersiapkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang diamanahkan ke saya. Saya kira kayak begitu. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan mengenai kiamat ini, karena nanti pembahasan selanjutnya pun terkait tentang ending perdamaian abadi ini. Terima kasih atas waktunya Ketua.
ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.